Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurul Inayah dari kelas BK 4A dengan NIM 21040450201 dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Psikologi Konseling. Apa sih itu empati? Nah, kata empati diciptakan oleh Tickner berasal dari terjemahan bahasa Jerman yaitu Einfühlung, yaitu berarti memproyeksikan diri dari dalam apa yang kita amati. Di mana menurut Golden 2003 dalam TIAS 2017, empati dapat dijelaskan sebagai suatu proses di mana seseorang meniru secara fisik dan merasakan beban yang dialami oleh orang lain, yang kemudian memunculkan perasaan yang serupa di dalam dirinya sendiri. Proses ini mendorong seseorang untuk melihat masalah dari perspektif orang lain dan berusaha menyelesaikannya. Empati juga dapat didefinisikan sebagai perasaan simpati dan kepedulian terhadap individu lain, terutama dalam rangka berbagi pengalaman atau secara tidak langsung mengalami penderitaan yang dialami oleh orang lain. Penjelasan lebih mendalam oleh Baron dan Brin dalam Amalia 2019 mengungkapkan bahwa empati melibatkan kemampuan untuk merasakan perasaan emosional yang dialami oleh orang lain, merasa simpatik terhadap mereka, berusaha menyelesaikan masalah mereka, dan mengambil sudut pandang mereka. Nah, dari pengertian yang telah tadi saya sebutkan, dapat diartikan bahwa empati merupakan kemampuan individu untuk mengenali, memahami, dan merasakan perasaan orang lain yang ditunjukkan melalui ungkapan atau tindakan. Dengan memiliki empati, seseorang menjadi lebih peka terhadap situasi sekitarnya, mampu menghormati dan menghargai perasaan orang lain, serta memiliki keinginan yang kuat untuk membantu sesama. Adapun dalam sesi konseling, penting bagi konselor untuk memiliki kemampuan empati yang kuat. Kemampuan ini memainkan peran krusial dalam memberikan konseling yang efektif. Empati dijelaskan sebagai kemampuan konselor untuk memahami dan merasakan perasaan klien, serta mampu memasuki perspektif klien atau konseling. Empati dalam konseling merujuk pada kemampuan seorang konselor untuk memahami dan merasakan perasaan, pikiran, dan pengalaman klien dengan cara yang simpatik dan tidak memihak. Dalam konteks konseling, empati adalah keterampilan yang sangat penting untuk membantu konselor membangun hubungan yang kuat dengan konseli dan memfasilitasi proses pemulihan. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai 3 komponen empati, di mana menurut Bessel and Yuli 2010 dalam 5 2017, 3 komponen empati itu sebagai berikut. Yang pertama, kognitif empati, yaitu memahami orang lain dengan mengetahui apa yang dipikirkan orang tersebut. Dimensinya itu perspektif taking. Dan yang kedua yaitu emotional empati, yaitu kemampuan untuk mengetahui emosi yang sedang dirasakan dan dialami orang lain, di mana dimensinya yaitu empati, consent, and fantasi. Dan yang terakhir yaitu social skill, yaitu keterampilan bersosialisasi atau bersosial. Kecepatan memberi respon, dimensi titik beratkan pada personal distress. Nah, yang selanjutnya itu aspek-aspek empati. Nah, berkenaan dengan aspek empati, Ambrosio 2009 dalam 5 2017 mengidentifikasi 4 aspek yang terdiri dari, yang pertama yaitu perspektif taking, adalah kecenderungan kemampuan individu untuk secara spontan menilai sudut pandang orang lain. Dan yang kedua yaitu empathic consent, adalah mencakup kemampuan individu untuk mengalihkan perhatian dan merasa simpati serta peduli terhadap orang lain yang menghadapi kesulitan atau masalah. Dan yang ketiga yaitu personal distress, merupakan kemampuan individu untuk merasakan kecemasan yang dalam saat menghadapi situasi antar pribadi yang tidak mengenakan. Dan yang keempat yaitu fantasi, merujuk pada kecenderungan individu untuk berimajinasi dan mengalami perasaan serta tindakan melalui karakter khayalan. Nah, sebenarnya masih ada aspek-aspek empati menurut Baston dan Ahmed 2008 dalam 5 2017, ada 4 juga, yaitu
Imagine self perspective, di mana maksudnya di sini aktivitas membayangkan bagaimana seseorang berpikir dan merasakan apabila ia berada pada kondisi dalam posisi orang lain, atau kecenderungan seseorang untuk mengambil sudut pandang orang lain secara spontan. Individu ditekankan untuk mampu bersudut pandang pada perilaku non-egosentrik, yaitu perilaku yang tidak diprioritaskan pada kepentingan diri sendiri tapi kepentingan orang lain. Dan yang kedua yaitu imagine other, atau kemampuan membayangkan bagaimana seseorang berpikir dan merasakan dalam situasi anggota kelompok-kelompok atau keluarga, membayangkan bagaimana out-group anggota berpikir dan merasa. Nah, yang ketiga yaitu empathic concern atau perhatian empati. Adalah maksudnya di sini kemampuan seseorang untuk merasakan apa yang orang lain butuhkan, orientasi seseorang terhadap orang lain butuhkan. Dan yang terakhir yaitu emotional matching, merupakan kemampuan seseorang untuk mengetahui perasaan orang lain. Maka empathizer mampu memahami melalui penangkapan fenomena fisiologis yang dimunculkan oleh orang lain. Nah, selanjutnya itu yang kita akan bahas mengenai faktor penghambat empati, di mana faktor penghambat ini ada beberapa. Yang pertama yaitu stres dan kelelahan, di mana apabila kita memiliki tingkat stres yang tinggi dan kelelahan fisik dapat menghambat kemampuan seseorang untuk berempati terhadap orang lain. Dan yang kedua yaitu prasangka dan stereotip. Prasangka dan stereotip yang mendasar dalam pikiran seseorang dapat menghalangi kemampuan empati terhadap kelompok atau orang lain. Dan yang ketiga yaitu kurangnya pengalaman dan pemaparan. Kurangnya paparan terhadap pengalaman hidup yang beragam dan keanekaragaman budaya dapat menghambat perkembangan kemampuan empati. Dan yang keempat yaitu kurangnya keterampilan sosial. Kurangnya keterampilan sosial seperti kurangnya kemampuan membaca ekspresi wajah dan sinyal non-verbal dapat menghambat kemampuan empati. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai faktor penghambat, nah selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor penunjang dari empati, di mana juga memiliki beberapa poin. Yang pertama yaitu usia. Sejalan dengan meningkatnya usia anak, maka kemampuan menahan perspektif orang lain juga pastinya akan meningkat. Sehingga makin bertambahnya usia, anak bercenderung lebih berempati. Yang kedua itu gender. Anak lebih berempati pada teman yang memiliki persamaan gender dengan kita. Terus yang ketiga inteligensia, di mana anak yang cerdas biasanya lebih mampu menempatkan diri untuk bersosialisasi dengan orang lain. Dan yang keempat yaitu pemahaman emosional. Anak yang pintar mengekspresikan diri akan lebih mampu untuk memahami orang lain. Dan yang selanjutnya yaitu orang tua yang berempati. Anak kan selalu mencontoh perilaku dari orang tuanya, sehingga orang tua harus menjadi tauladan yang baik, sehingga empati dalam diri anak itu juga dapat meningkat. Dan yang selanjutnya itu rasa aman secara emosional, di mana anak yang mudah menyesuaikan diri akan lebih mudah juga untuk berempati. Selanjutnya itu temperamen, di mana anak yang mudah bergaul akan lebih mudah dalam berempati. Dan selanjutnya itu persamaan kondisi. Anak akan lebih mudah berempati terhadap orang lain yang memiliki kondisi yang serupa atau sama dengannya. Dan yang selanjutnya itu ikatan. Anak lebih mudah berempati kepada orang tua atau temannya yang sudah memiliki hubungan yang dekat dengan mereka. Nah, faktor penghambat di atas dapat diketahui bahwa dalam meningkatkan empati dalam diri seseorang tidak semuanya berjalan dengan lancar. Ada kendala dan juga ada penunjang. Faktor-faktor tersebut berkaitan satu sama lain, sehingga dalam penerapan empati penting untuk diperhatikan mengenai hal apa saja yang dapat menghambat empati seseorang dan yang dapat meningkatkannya. Nah, yang selanjutnya akan kita bahas yaitu mengenai manfaat dari empati, di mana ada beberapa manfaat yang dapat ditemukan dalam kehidupan pribadi dan sosial manakala mempunyai kemampuan berempati. Safaria 2005 dalam Sarah 2018 menyebutkan empati memiliki beberapa manfaat, diantaranya yaitu menghilangkan sikap egois, di mana
orang yang telah mampu mengembangkan kemampuan empati dapat menghilangkan sikap egois atau mementingkan dirinya sendiri. Yang kedua yaitu menghilangkan kesombongan. Salah satu cara mengembangkan empati adalah membayangkan apa yang akan terjadi pada diri orang lain akan terjadi pula pada diri kita. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan kemampuan evaluasi dan kontrol diri. Pada dasarnya, empati adalah salah satu usaha kita untuk melakukan evaluasi diri sekaligus mengembangkan kontrol diri yang positif. Manfaat empati yang telah disebutkan dapat diartikan bahwa empati memberikan dampak positif yang memperbaiki dan mengendalikan kehidupan seseorang. Dengan memiliki empati, seseorang dapat mengatasi sikap-sikap negatif seperti sikap egois dan sombong. Empati membuat individu lebih sensitif dan perhatian terhadap lingkungan sosialnya, sehingga sikap-sikap yang tidak diinginkan tersebut dapat menghilang secara alami. Nah, adapun manfaat empati dalam konseling adalah sangat penting karena dapat membantu proses konseling yang efektif dan yang pastinya bermanfaat bagi konseli. Nah, empati sendiri kan merupakan untuk memahami dan merasakan perasaan, pikiran, dan pengalaman klien secara mendalam. Nah, adapun dalam konteks konseling, manfaat empati dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti membangun hubungan yang baik antara konselor dan konseli, di mana empati dapat membantu konselor untuk mengembangkan hubungan yang saling percaya dan mendalam dengan konseli. Dengan memahami dan merasakan pengalaman konseli, konselor dapat menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi klien untuk berbagi masalah dan pengalaman mereka. Nah, yang kedua yaitu memperkuat komunikasi efektif, di mana empati memungkinkan konselor untuk mendengarkan dengan penuh dan perhatian dan mengerti sepenuhnya apa yang dikatakan konseli. Hal ini membantu konselor untuk memberikan tanggapan yang tepat dan relevan, serta memfasilitasi pemahaman yang lebih baik antara konselor dan konseli. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan pemahaman klien terhadap diri sendiri. Dengan merasakan emosi dan pengalaman konseli, konselor dapat membantu konseli untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang dirinya sendiri. Nah, yang terakhir yaitu mengurangi perasaan kesepian dan isolasi, di mana empati juga dapat membantu mengurangi perasaan kesepian dan isolasi yang seringkali dialami oleh konseli dalam konteks konseling, melalui pemahaman dan dukungan yang diberikan oleh konselor, di mana konseli merasa didengar, dipahami, dan diterima. Hal ini dapat membantu mengurangi tekanan psikologis yang timbul akibat perasaan kesepian dan isolasi. Nah, di mana menurut Pedoman Konseling Nasional Indonesia tahun 2020, empati sendiri menjadi salah satu prinsip penting dalam konseling. Pedoman tersebut menekankan pentingnya konselor untuk mengembangkan dan memperhatikan atau memperlihatkan kemampuan empati dalam interaksi dengan klien atau konseli. Konselor diharapkan untuk mampu memahami perasaan, pikiran, dan pengalaman konseli serta merespon dengan pengertian yang dalam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.